manfaat dan fungsi perencanaan pembelajaran. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian perencanaan pembelajaran, yaitu dokumen nasional atau ketetapan yang disusun berdasarkan hasil analisis sistematis tentang perkembangan peserta didik dengan tujuan agar pembelajaran lebih efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan. Selanjutnya yaitu karakteristik desain perencanaan pembelajaran. Di sini terdapat 6 karakteristik. Yang pertama yaitu signifikan, yang kedua relevan, yang ketiga kepastian, yang keempat adaptabilitas, yang kelima kesederhanaan, dan yang terakhir yaitu produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan keterangan dari pemateri sebelumnya tentang pengertian perencanaan pembelajaran dan karakteristik. Sekarang saya akan menerangkan tentang manfaat perencanaan pembelajaran dan fungsi perencanaan pembelajaran. Manfaat perencanaan pembelajaran yang pertama adalah sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Nomor 2, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat. Nomor 3, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru ataupun murid. Nomor 4, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan. Nomor 5, untuk bahan penyusunan data agar terjadi kesalahan kerja. Nomor 6, untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Sekarang tentang fungsi perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah mengurangi hal-hal yang bersifat viral dan error dalam mengajar. Nomor 2, membantu guru mengenal kebutuhan siswa. Nomor 3, membantu guru memelihara semangat dan mengajar. Nomor 4, menambah keyakinan guru atau nilai-nilai pembelajaran yang diberikan serta prosedur yang digunakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya tentang desain pembelajaran. Pada desain pembelajaran ini, saya akan melanjutkan pemaparan yaitu tentang urgensi perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu menunjukkan arah kegiatan. Kita itu harus menunjukkan arah kegiatan yang kita akan lakukan. Yang kedua, memperkirakan apa yang akan terjadi dalam pembelajaran. Kita itu harus mengantisipasi atau memperkirakan situasi apa yang akan terjadi sebelum perencanaan itu dilaksanakan. Yang kedua atau yang ketiga yaitu C, menentukan area terbaik untuk mencapai tujuan. Itu untuk mencapai tujuan itu areanya itu harus strategis dan tidak terpaku oleh hal-hal yang tidak diperlukan. Yang D yaitu menentukan skala prioritas. Pada perencanaan pembelajaran urgensi ini kita harus mengetahui prioritas atau skala prioritas yang diutamakan itu apa. Yang keempat atau yang E, menentukan standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja sasaran dan kegiatan usahanya. Itu menentukan tercapainya atau tidak dalam urgensi ini tentang evaluasi pekerjaan atau kinerja yang akan dilaksanakan pada proses pembelajaran itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang ruang lingkup pembelajaran, yakni mencakup beberapa hal. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Langkah yang kedua, merumuskan isi atau materi pembelajaran yang harus dipelajari. Terus yang nomor 3, merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang mencakup kegiatan awal dan inti. Yang nomor 4, merumuskan pendekatan strategis dan model-model pembelajaran dalam mencapai
kompetensi dasar indikator. Terus yang nomor 5, merumuskan sumber belajar atau media pembelajaran yang akan dipelajari. Dan yang terakhir, merumuskan evaluasi pembelajaran merupakan penilaian yang akan berisi teknis, bentuk, soal, kunci jawaban, dan skor penilaian. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.